Hora Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 31, demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas ini merupakan pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Bisa kita bayangkan bahwa Yesus menyampaikan kepada para muridnya penderitaannya sampai dengan 3 kali. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu akan digenapi. Apa yang akan dialami Yesus merupakan bentuk kasih Yesus yang luar biasa kepada kita seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaannya ketiga kalinya kepada muridnya, ini merupakan berita kepastian yang disampaikan Yesus. Tetapi bagi para murid ini merupakan tanda tanya besar sekaligus juga membingungkan bagi mereka. Karena di ayat 34 jelas sekali dikatakan, tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya jikalau kita tahu bahwa suatu tempat itu mendatangkan bahaya kepada kita, tentu kita tidak akan mau mengunjungi tempat itu. Kita kalau boleh menghindarinya, atau misalnya kita di kota besar ini dengan penuh kemacetan dan lain-lain, tentu kita sudah hafal jalan mana yang terlihat sangat macet dan yang lain-lainnya, dan kita akan menghindari itu. Kenapa? Karena kita tidak mau kena macet misalnya. Demikianlah yang kita lihat di dalam nas ini. Yesus tahu bahwa dia akan memulai penderitaannya di kota Yerusalem. Tetapi justru dia mengajak ke-12 muridnya, para muridnya untuk pergi ke Yerusalem, di mana dia harus mengalami Via Dolorosa, mengalami penderitaan. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Yesus sungguh-sungguh taat dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya kepadanya. Bahwa dia harus memang menuntaskan pekerjaan yang telah diberikan Bapaknya kepadanya hingga dia harus mengalami penderitaan, dan itu dimulai dari kota Yerusalem. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sesungguhnya telah memasuki masa-masa passion, mengingat semua penderitaan Yesus di kayu salib. Dan ini akan membuat kita mengenang seluruh pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu begitu sangat taat dan dalam ketenangan dia melewati penderitaannya. Kita pun diajak demikian sebagai pengikut Tuhan. Tidak mudah kita hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita dalam ketaatan melewatinya dan memenangkan semua penderitaan itu sebagai pengikut Tuhan. Dan biarlah apa yang telah digenapi dalam kebenaran firman Tuhan itu akan menguatkan kita semua untuk tetap berpegang teguh, taat dalam ketenangan dan keseriusan memiliki iman kepada Tuhan, tetap percaya bahwa keselamatan itu selalu ada pada pribadi Yesus yang telah mati di kayu salib menebus kita semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih kalau kami diingatkan. Tidak perlu harus merasa khawatir dan takut walau bahaya mengancam di depan kami. Karena Tuhan telah lebih dahulu membereskan dan menjalani semuanya itu. Kau tahu bahwa Yerusalem
merupakan kota yang membawa penderitaan bagimu. Tetapi Yesus mau melewati semuanya itu supaya kami memiliki kehidupan. Terima kasih Bapa untuk semua cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Biarlah kami hidup di dalam semua cinta kasih itu, dalam anugerah yang telah Engkau berikan, dan kami mau Tuhan memenangkan setiap penderitaan kami sebagai pengikut Tuhan dalam ketaatan dan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau, dengar dan kabulkanlah doa dan permohonan kami, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.